Oke, selamat sore sahabat-sahabat salam pekerja dimanapun rekan-rekan berada saat ini. Saat ini kita kembali membahas Perpu Cipta Kerja. Namun kali ini kita fokus mengenai hak pesangon dan tentang PHK dan juga tentang PKWT ya, kerja waktu tertentu, yaitu namanya kerja kontrak. Nah, sebelumnya teman-teman tolong dukung channel YouTube ini dengan cara like dan subscribe. Dan jika informasi ini bermanfaat bagi teman-teman buruh, mohon kiranya di-share supaya rekan-rekan buruh mengetahui apa yang menjadi haknya dan juga kewajibannya tentunya. Nah, kita ketahui bersama terkait masalah Perpu Cipta Kerja itu sudah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 21 Maret tahun 2022 kemarin, menjadi undang-undang yang disetujui oleh 7 fraksi dan ditolak oleh 2 fraksi di DPR. Kita tahu bersama fraksi yang menyetujui itu ada 7 fraksi ya, ada PDIP, Golkar, Gerindra, P3, PAN, dan juga PKB. Ada 7 fraksi. Nah, dan fraksi Nasdem menolak yaitu fraksi PAN, fraksi PKS dan Demokrat. Nah, terkait masalah, memang dalam di Perpu ini isinya tidak jauh beda dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Hanya copy paste saja ya, hanya mengcopy, tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan. Nah, jadi kita sebagai buruh harus tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban kita di Perpu ini. Nah, perlu kita bedah supaya kita bekerja memahami. Nah, di sini saya sudah print ya. Ini ada peraturan pemerintahnya, yaitu PP-nya ya. Ada PP nomor 35 tahun 2021 tentang PKWT dan tentang PHK, itu yang mengatur PP 35 tahun 2021. Nah, di PP nomor 36 tahun 2021 itu tentang pengupahan. Nah, ini sudah ada saya copy semua ini. Nah, ini isinya ini tentang Undang-Undang Cipta Kerja di Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Nah, apa yang menjadi kita bahas tentang PHK. Nah, jika Anda bekerja di perusahaan, Anda harus pahami yaitu tentang hak Anda, yaitu setelah tidak bekerja lagi. Nah, yang paling krusial yang saya kan mencoba ini, apakah Perpu ini menguntungkan, ada dampak positifnya terhadap buruh. Karena saya berpikir apakah kami terlalu keras, tidak mau perubahan, atau seperti apa. Nah, kalau memang perubahan itu untuk yang baik, tentu kita harus dukung. Siapa tahu memang namanya perubahan itu kan tidak serta-merta langsung kita terima.
pasti ada pro kontra. Namun yang kita kontra itu apakah memang signifikan atau memang hanya menolak saja. Jadi perlu kita telaah supaya kita ada ini pengetahuan lah paling tidak. Nah di Undang-Undang 13 2003 itu disebutkan, ini agak signifikan juga ini untuk hak pekerja terkait masalah pesangon. Di dalam uang PHK itu, uang pesangon itu ada 3 komponen yang didapat, yaitu uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Nah di komponen uang penggantian hak di dalam Undang-Undang 13 2003 itu disebutkan bahwasannya ada 3 poin yang didapat, yaitu cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Kemudian B, biaya ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat di mana pekerja buruh diterima bekerja. Nah di poin 3-nya ini, penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat. Artinya ada ketentuan 15% dikali uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Nah di Undang-Undang Cipta Kerja ini terlebih yang diatur di dalam PP 35 tahun 2021 itu tidak ada lagi teman-teman ya, uang penggantian hak itu yang 15% itu sudah dihapus, tidak ada lagi bahasa atau seperti yang diatur di Undang-Undang 13 2003 tadi. Artinya yang 15% itu tidak ada lagi diberikan atau dibayarkan oleh perusahaan. Hanya yang diberikan itu ya cuti tahunan yang belum diambil dan biaya ongkos pulang untuk bekerja. Nah, dan keluarganya ke tempat di mana pekerja buruh diterima bekerja. Artinya hanya ongkos pulang dan cuti tahunan yang belum diambil. Terkait masalah penggantian perumahan serta perawatan ini ditetapkan 15%, itu sudah tidak ada. Artinya dalam redaksionalnya ya tidak hilang ini, uang penggantian hak ini tidak hilang, tapi untuk mendapatkan ini ya tidak bisa kita dapatkan, ini tidak bisa dieksekusi. Ya kita tahulah kalau jika di PHK masa kita harus berdebat 7 tahunan, tahulah bisa diambil, tapi biaya ongkos pulang ya untuk bekerja itu mustahil lah, kita sudah tahu sendiri ya. Kemudian penggantian perumahan ini karena tidak ditetapkan lagi 5%, nah ini komponen ini tidak akan kita terima lagi. Itu yang sangat krusial ya. Kemudian terkait PHK karena efisiensi, kalau di Undang-Undang 13 2003 itu uang pesangon 2 kali ketentuan sesuai pasal 156 ayat 2 uang penghargaan masa kerja dan uang pesangon tadi itu perbedaan 2 ya. Nah, pengusaha dapat melakukan hubungan kerja karena alasan perusahaan melakukan efisiensi disebabkan perusahaan mengalami kerugian. Nah ini kerugian, perusahaan mengalami kerugian, maka pekerja berhak atas uang pesangon 0,5 kali ketentuan. Artinya 0,5 kali. Kalau tadi berapa? Di Undang-Undang 13 2003 itu 2 kali karena PHK efisiensi ya. Nah kemudian memang PHK efisiensi ini ada berbagai jenis. Kenapa harus di PHK efisiensi? Ada berbagai jenis. Itu pengusaha dapat melakukan hubungan kerja terhadap pekerja karena alasan perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun
atau mengalami kerugian tidak secara terus-menerus selama 2 tahun, maka pekerja berhak atas uang pesangon 0,5 kali ketentuan ya. Jadi kalau di Undang-Undang Cipta Kerja yang namanya efisiensi 0,5 kali ketentuan. Jadi kita harus memahami ini supaya ya kita tahu apa yang menjadi kita dapatkan ketika kita di PHK. Nah ini, namun kebanyakan teman-teman, bagi karyawan-karyawan yang di PHK pun, ini walaupun sudah nilainya sudah dikurangi, tapi seringkali untuk mendapatkan ini sangat sulit teman-teman ya. Kadang-kadang perusahaan itu mengkondisikan supaya kita itu membuat surat pengunduran diri. Itu bisa saja terjadi. Bukan serta-merta walaupun nilai kompensasi itu sudah dikurangi, tidak semerta-merta juga perusahaan memberikan secara langsung. Nah tentu kita paham, kita dikondisikan supaya menandatangani surat pengunduran diri lah. Yang namanya mengundurkan diri, kita tahu teman-teman ya, tidak mendapatkan hak, hanya diberikan kebijaksanaan saja ya. Nah itu yang terjadi. Jadi tidak serta-merta teman-teman. Jadi kadang kita dibuat untuk menandatangani surat pengunduran diri, sehingga ini pun yang sudah dikurangi tadi itu tidak akan kita dapatkan yang 0,5 kali ketentuan itu. Nah kemudian di dalam pensiun di Undang-Undang Cipta Kerja ini, uang pesangon itu kalau di Undang-Undang 1323 itu perkalian 2 pensiun, 2 kali ketentuan. Nah kalau di Undang-Undang Cipta Kerja ini itu 1,75 kali ketentuan untuk uang pesangonnya. Nah itu supaya kita ketahui bersama terkait masalah hak pesangonnya. Nah kemudian yang tidak kalah penting juga mengenai PKWT, yaitu pekerja kontrak. Nah itu diatur di dalam PP nomor 35 tahun 2021. Nah terkadang kondisi di lapangan tidak seperti yang dipikirkan oleh pembuat undang-undang. Kenapa saya bilang begitu? Pembuat undang-undang merasa ya memang dikatakan dalam kontrak kerja itu ada perubahan sedikit sesuai Undang-Undang 1323 dengan di Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja. Dari Undang-Undang 1323 untuk PKWT itu atau pekerja kontrak itu diatur ada 5 jenis. Itu apa yang bisa dikontrak? Itu pertama pekerjaan yang bersifat musiman. Nah kemudian pekerjaan yang berkaitan dengan produk baru. Nah kemudian pengerjaannya itu paling lama 3 tahun. Ya, pengerjaannya itu paling lama 3 tahun. Nah kalau di PP 35 ini tahun 2001 itu atau di Perpu ini, Perpu Cipta Kerja ini, itu paling lama 5 tahun. 5 tahun paling lama. Nah yang jadi permasalahannya memang di PP ini atau di Perpu ini itu ada semacam kompensasi. Itu ada kompensasi. Cuma terkadang untuk mendapatkan kompensasi ini agak sulit juga teman-teman. Ya kalau perusahaannya baik, begitu habis kontrak misalnya 6 bulan, bayarkan kompensasi, ada ketentuannya 6/12 kali upah sebulan ya. Tapi kalau 1 tahun penuh upah sebulan kompensasinya. Nah kalau perusahaan tidak mau bayar, apakah pekerja mau menuntut hanya sebulan gaji? Kita tahu proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu teman-teman ya, itu mulai dari bipartit, tripartit sampai ke pengadilan.
itu butuh waktu, butuh energi, butuh pemikiran, butuh uang. Jadi ini kelemahan kita bagi teman-teman pekerja yang menuntut haknya, yaitu masalah pesangon. Ini kelemahan kita, karena penyelesaian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 terkait masalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu sangat rumit, teman-teman. Apalagi kalau pekerja paham, kalau nggak paham tentu harus menggandeng pengacara. Ya kalau bergabung dari serikat pekerja, kalau nggak bergabung dari serikat pekerja, artinya ini sangat sulit didapatkan. Walaupun bergabung di serikat pekerja, kalau hanya misalnya yang terdampak itu 1-2 orang, tentu ini kan beban yang sangat sulit untuk diperjuangkan, karena nilai yang diperjuangkan itu tidak seberapa. Padahal kadang-kadang perusahaan itu biasa melakukan tantangan. Silahkan, Anda mau tuntut kemanapun, kami siap. Biasanya begitu kan? Mungkin teman-teman pekerja itu sudah mengalami hal-hal seperti itu. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa ya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini saran ini kepada pembuat kebijakan atau ke teman-teman aktivis buruh. Ya kalau memang undang-undang cipta kerja ini tidak bisa lagi dihapus atau dicabut, cobalah kita pikirkan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Artinya dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu tidak serumit yang sekarang. Ya artinya cukup misalnya dengan ya penyelesaiannya di Dinas Tenaga Kerja misalnya, dengan putusan mengikat atau seperti apalah redaksionalnya atau undang-undang yang dibuat, supaya pekerja ini dalam memperjuangkan haknya tidak harus sampai ke pengadilan. Hah? Mungkin itu bisa salah satu solusi untuk mempermudah para buruh pekerja untuk mendapatkan haknya, dengan mempermudah rekan-rekan buruh untuk memperjuangkan haknya ya dengan merubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Itu mungkin salah satu solusi ya, karena kita tahu untuk mendapatkan hak pesangon itu kalau sampai ke pengadilan, kadang perusahaan sampai kasasi hanya dengan nilai yang tidak seberapa. Itu kita pikirkan sama-sama lah. Tapi mudah-mudahan dengan uji materi di MK ada peluang bisa dikabulkan gugatan para pekerja. Tapi kalau memang ditolak atau tidak dikabulkan, teman-teman, mungkin kita pikirkanlah bagaimana proses penyelesaian perselisihan itu bisa dipermudah dengan cara atau mungkin dengan penyelesaian di Dinas Tenaga Kerja melalui mediator, atau dibuatkan sanksi pidana bagi perusahaan bagi yang tidak membayarkan haknya. Itu siapa tahu ada bisa nilai positif untuk para buruh kalau memang hak pesangon yang tinggi dianggap perusahaan menghambat investasi. Karena kita tahu dengan nilai pesangon yang sudah dikurangi ini, untuk memperjuangkan harus pergi ke pengadilan. Ini hal yang mustahil, teman-teman. Kita terkadang dilematis. Hanya memperjuangkan 20 juta, misalnya contoh nilai pesangon 20 juta. Nah, kita harus membayar pengacara bagi yang tidak tergabung dalam serikat pekerja. Nah, ini kan namanya menang jadi arang, kalah jadi abu. Jadi ini perlu juga kita pikirkan bersama-sama ke depan langkah-langkah solusi yang terbaik
bagi pekerja dan juga kepada pemangku kebijakan di negeri Indonesia kita ini. Oke, jadi terkait masalah, perlu saya tambahkan lagi masalah penggantian hak tadi yang 15%, yang jelas di Perpu ini itu tidak lagi kita dapatkan. Contoh, jika Anda mendapatkan hak pesangon dan penghargaan mas kerja dengan total 100 juta, berarti kalau di Undang-Undang 1323 itu masih ada yang kita dapatkan, yaitu uang penggantian hak tadi 15% dikali 100 juta, berarti ada sekitar 15 juta tambahan dari yang 100 juta tadi. 15 juta berarti total semua itu 115 juta uang yang kita dapatkan, yaitu uang pesangon. Nah, kalau di undang-undang baru ini, Cipta Kerja ini, itu tidak dapat lagi yang 15 juta. Itu teman-teman ya. Oke teman-teman, demikian. Jika informasi ini bermanfaat bagi teman-teman, silakan di-share, subscribe ya, supaya channel kita ini berkembang sebagai sarana informasi bagi rekan-rekan buruh. Demikian, terima kasih.